Bung Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky kalau kita amati dalam beberapa ya sepekan terakhir ini banyak sekali kasus-kasus hukum yang bermunculan yang ditangani oleh KPK dan juga oleh Kejaksaan Agung. Tetapi kemudian selalu jadi pertanyaan kita itu, ini sebenarnya kasus betul-betul serius soal pemberantasan korupsi atau sebenarnya hanya tawar-menawar politik saja? Setidaknya kan begini, kalau di KPK ini ada yang terbaru itu Kepala Basarnas ya, ini bintang 3 nih, Angkatan Udara OTT. OTT, so, kalau ini udah pasti ini kasus hukum ya, ini pasti akan berlanjut ya karena udah diserahkan ke POM. Tapi ada juga pemanggilan kemarin juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini selama 10 jam. Ini bukan OTT dan kita tidak tahu arahnya kemana, karena kita tahu Pak Budi Karya Sumadi ini adalah orangnya Pak Jokowi. Tapi sebelumnya ada kasusnya Mentan Syahrul Yassin Limpo yang sampai sekarang nggak jelas juga. Di satu sisi ada di Kejaksaan Agung ada kasusnya Erlangga Hartarto ya yang diperiksa selama 14 jam gitu, dan sekarang dia juga diguncang politik kudeta, tapi juga dia ketemu sama Pak Jokowi kemarin 3,5 jam. Nah, saya kira kita mari soroti kasus-kasus ini dan korupsi dan juga sandera politik di Indonesia. Kita mulai dengan fakta bahwa Indonesia indeks persepsinya naik. Yes. Jadi itu artinya pertanda bahwa keseriusan tidak ada pada pemerintah. Padahal angkanya naik, tapi artinya turun namanya ya. Ya, itu artinya bagi pemerintah internasional Indonesia negara korup. Ya, makin korup kira-kira begitu tuh. Dan kita tahu bahwa kepentingan pemberantasan korupsi itu berkaitan dengan upaya untuk menghasilkan demokrasi itu. Kan kalau demokrasinya bagus, korupsinya pasti turun tuh. Sebaliknya, kalau korupsinya tinggi itu artinya demokrasi nggak jalan. Apa intinya? Intinya etika publik tidak bekerja. Karena demokrasi itu dasarnya etika publik. Negara-negara di mana etika publik jalan, itu yang selalu kita rujuk ke negara Skandinavia itu nol korupsinya tuh. Jadi kebahagiaan juga tergantung pada kepercayaan bahwa pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya tuh. Jadi kalau kita bilang apakah ini Pancasila, betul, itu yang disebut Pancasilais tuh, yaitu keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ada di mana? Ada di Indonesia? Tidak. Adanya di Finlandia, adanya di Swedia, adanya di Belgia, adanya di Eropa justru. Jadi kita mau ingatkan pada publik yang luas bahwa Indonesia memang gagal untuk mempertahankan atau mewujudkan perintah reformasi. Reformasi cuma kasih 2 perintah, jangan korupsi, dan yang kedua jangan otoriter. Cuma itu sebetulnya. Karena kita bandingkan sebelumnya memang itu yang berlangsung bertahun-tahun sehingga Pak Harto akhirnya masuk dalam jebakan korupsi itu. Jadi kira-kira itu tuh. Dan yang lebih penting sudah dipastikan bahwa pada waktu awal reformasi ada yang disebut semacam fakta etika itu, bahkan dibuat dalam bentuk tap MPR itu, yaitu etika pejabat publik. Itu dasarnya. Etika pejabat publik ini sebetulnya dia bukan undang-undang, tapi dia prinsip untuk mengatur kesetaraan kepejabatan yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan itu. Jadi pejabat menjadi setara dengan pejabat yang lain karena tidak ada favoritisme. Nah, begitu ada favoritisme, pejabat yang lain diunggulkan karena pilihan politik, pejabat yang lain justru ditekan karena persoalan presiden politik. Padahal dua-dua pejabat kan. Jadi 2 soal ada di situ tuh. Yang pertama adalah pejabat mana yang dipilih untuk dicelakakan, pejabat mana yang dipilih untuk diselamatkan. Itu dasarnya begitu tuh. Nah, kita balik lagi pada keadaan sekarang. Ketika kita evaluasi, ternyata Jokowi atau di era Jokowi atau korupsi yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di era hari ini itu tidak membenahi prinsip-prinsip itu tuh. Bahkan yang terjadi sebaliknya tuh. Jokowi mengincar menteri mana yang kira-kira melembalelo akan ditawan dengan kasus korupsi itu. Menteri mana yang walaupun sudah korupsi tapi dipelihara dulu